Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, para calon pengantin, para pemuda yang saya hormati, sering dan banyak pertanyaan kepada saya, baik itu calon pengantin laki-laki, orang tua ataupun wali nikah, dan juga beberapa masyarakat menanyakan tentang masalah ijab dan qabul. Apakah benar dalam pengucapan antara ijabnya seorang wali dengan qabulnya calon pengantin laki-laki harus satu tarikan nafas? Saya sampaikan kepada mereka, para calon pengantin laki-laki maupun orang tua ataupun wali dan masyarakat, bahwa beberapa pendapat yang menyatakan bahwa syarat ijab qabul harus satu tarikan nafas dari kalimat pertama sampai kalimat akhir. Barangkali yang berpendapat seperti itu hanya untuk kehati-hatian. Maksudnya supaya antara ucapan ijabnya wali nikah dengan qabulnya calon pengantin supaya tidak terputus, karena syarat antara ijab dan qabul harus bersambung. Maka mereka yang menyatakan harus satu tarikan nafas itu barangkali masalah kehati-hatian. Tetapi sebenarnya masalah bersambung atau tidak bersambungnya bukan dalam ucapan qabul yang satu tarikan nafas. Letak ketersambungan antara ijab dan qabul sebenarnya pada masalah ucapan terakhir dari ijab dengan awal kalimat dari qabul. Apakah antara akhir kalimat ijab dan awal kalimat qabul bersambung atau tidak? Itu letaknya di situ, bukan pada ucapan satu tarikan nafas. Maka untuk memperjelas masalah ini, saya jelaskan beberapa syarat antara ucapan ijab dengan ucapan qabul antara wali nikah dengan calon mempelai laki-laki. Para pemirsa sekalian, syarat antara ijab dan qabul yang pertama paling tidak memang tidak terpisah secara lama. Jadi antara ucapan ijabnya wali dengan qabulnya calon pengantin laki-laki tidak terpisah terlalu lama. Makanya saya bilang bukan pada masalah satu tarikan nafas, tapi penggalan akhir ucapan ijab dengan penggalan awal kalimat qabul jangan terpisah terlalu lama, sehingga seandainya saking terlalu lamanya antara ijab dan qabul yang menyebabkan ucapan qabul itu tidak menemukan konteksnya, tidak tersambung maknanya. Umpamanya seperti ini, ucapan wali nikah, Saudara Agus jawab segera oleh
pengantin laki-laki saya. Nanti wali nikah mengucapkan ijab, saya nikahkan Fatimah, anak kandung saya, denganmu, saudara Agus, dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Begitu wali nikah mengucapkan kata tunai, si manten atau calon manten laki-laki berdiam diri, mandek, diam, tidak langsung menyahut, diam sampai terpisah lama, bahkan sampai umpamanya diselingi dengan ucapan kalimat lain, sehingga begitu si calon pengantin laki-laki menjawab, qabulnya sudah tidak menemukan konteks, sudah bukan jawaban dalam hal menerima ijab nikah. Setelah berselang lama, beberapa menit, baru si calon pengantin mengucapkan, saya terima nikahnya Fatimah, putri kandung bapak, untuk saya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ucapan ijabnya wali dengan qabulnya calon pengantin laki-laki terselang, terpisah oleh waktu yang lama, sehingga pada saat si calon pengantin laki-laki mengucapkan qabul, sudah tidak menemukan konteksnya bahwa itu adalah ucapan qabul dalam hal pernikahan, karena tadi sudah terselang, terpisah secara lama. Yang kedua, bahwa tidak boleh terselang terlalu lama yang menyebabkan ada tenggang waktu si wali nikah menarik kembali ucapan ijabnya, membatalkan ijabnya, karena saking terlalu lamanya ucapan qabul dari calon pengantin laki-laki. Saudara Agus, saya nikahkan Fatimah, anak kandung saya, denganmu, saudara Agus, dengan mas kawin emas 10 gram. Si Agus termenung lama, saking lamanya si wali menikah berkesempatan menarik kembali ijab atau akad nikahnya. Itu yang dimaksud bersambung. Jadi yang dimaksud bersambung ada dua hal. Pertama, tidak boleh terpisah secara lama yang menyebabkan qabulnya si calon pengantin sudah bukan dalam konteks menerima ijab nikah. Yang kedua, yang dimaksud bersambung adalah jangan ada jeda terlalu lama yang menyebabkan si wali nikah berkesempatan untuk menarik kembali ijab atau akad nikahnya. Kalau sekedar calon pengantin menarik nafas pada saat mau mengucapkan qabul nikah, tidak apa-apa. Jadi mau mengucapkan qabul, mengucapkan saya terima, dia narik nafas dulu, saya terima nikahnya, nah itu tidak apa-apa. Atau pada saat mau mengucapkan ijab qabul, dia terbatuk-batuk, mengucapkan saya terima, dia terbatuk-batuk atau bersin, nah itu tidak masalah, tidak apa-apa.
masih kategori bersambung. Jadi saya ulang, kalau ada ijab dan qabul, antara ijabnya wali nikah dengan qabulnya calon pengantin, pada saat mengucapkan ijab atau qabul seorang laki-laki, tarik nafas, terbatuk-batuk atau bersin, baru mengucapkan qabul nikah, tidak apa-apa, masih dalam kategori bersambung. Kedua, yang menyebabkan ijab qabul dianggap sah adalah tidak boleh ada pembatasan waktu. Umpamanya wali nikah mengatakan, mengijabkan, menikahkan putrinya, saudara Agus, saya nikahkan Fatimah anak kandung saya denganmu untuk waktu 2 tahun. Nah, itu tidak boleh. Tapi namanya ada pembatasan waktu. Jadi ijab qabul tidak boleh ada pembatasan waktu, dibatasi waktu. Yang ketiga, dalam hal ijab qabul harus dengan kata-kata nikah. Saya nikahkan Fatimah anak kandung saya denganmu dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Jadi ucapan ijab dan qabul secara ilmu fikih, terutama mazhab Syafi'i, harus menggunakan lafal nikah atau kata-kata yang sepadan dengan nikah. Umpamanya kawin, nggak apa-apa. Saya nikahkan atau saya kawinkan, itu tidak apa-apa. Selain kata itu tidak boleh. Umpamanya dengan kata saya titipkan, saya berikan, itu tidak boleh. Harus dengan kata-kata jelas, kata-kata nikah. Saya nikahkan atau saya kawinkan, itu tidak masalah. Jadi saya ulang lagi untuk memperjelas sebagai kesimpulan bahwa syarat antara ijab dan qabul, yang pertama, tidak boleh ada rentang terlalu lama, jeda terlalu lama, yang menyebabkan satu, bahwa qabulnya calon pengantin sudah tidak dalam konteksnya menerima ijab nikah. Yang kedua, ada jeda terlalu lama yang menyebabkan wali nikah ada kesempatan, ada waktu untuk menarik kembali atau membatalkan akad nikahnya. Nah, itu yang kedua, tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Saya nikahkan untuk waktu 2 tahun, tidak boleh. Dan yang ketiga, harus memakai lafal atau kata-kata nikah atau kawin. Demikian penjelasan tentang syarat ijab dan qabul, apakah harus 1 tarikan nafas atau tidak. Seperti itulah penjelasannya. Bukan masalah 1 tarikan nafasnya, atau masalah ketersambungan antara akhir kata-kata ijab dan awal kata-kata qabul. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.